semua, selamat sore, selamat berpuasa ya. Nah, ini bentar lagi buka puasa nih, tahan ya, jangan mokel dulu. Ini lagi jam-jamnya berjuang puasa kan. Nah, oke, udah basa-basi. Jadi kembali lagi sama aku. Jadi di sini aku itu mau ngebahas tentang materi proposal penelitian. Nah, kalian udah tahu belum sih tentang proposal penelitian ini? Kalau belum tahu, disimak ya videonya. Nah, jadi eh, proposal penelitian itu adalah bentuk tulisan yang bertujuan untuk merespon fenomena permasalahan dengan menyampaikan pemikiran. Nah, apa sih tujuan dari proposal penelitian ini? Tujuannya itu adalah untuk memperoleh persetujuan atau wewenang untuk melaksanakan penelitian ilmiah. Nah, proposal ini juga harus mengikuti kaidah-kaidah umum yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga pemberi kewenangan agar dapat dengan mudah dipahami oleh pihak yang berwenang. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita bahas di next video. Oke, sekarang kita ngebahas tentang ciri proposal penelitian ilmiah. Yang pertama itu ada kepercayaan. Nah, menulis sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan merupakan hal yang seharusnya paling dihindari dalam penulisan proposal penelitian ilmiah. Nah, proposal penelitian ilmiah ini merupakan tulisan yang termasuk ke dalam genre faktual dan bukan fiksional. Tidak seperti cerita rekaan yang banyak ada pada genre fiksional. Proposal penelitian ilmiah juga mengangkat suatu fenomena dan akan dianalisis sesuai dengan bidang ilmu tertentu. Nah, aturan dasar berkenaan dengan kepercayaan hasil tanam dalam benak penulis dan akan selalu diterapkan dari proses observasi terhadap fenomena, mengumpulkan teori, sampai dengan menganalisis data. Nah, hasil akhir yang diharapkan adalah hasil penelitian yang dapat dijadikan landasan dan pengetahuan baru bagi pembaca maupun pihak-pihak yang meneliti keterkaitan dengan hasil laporan penelitian ilmiah tersebut. Nah, lalu yang kedua ini ada persuasi. Persuasi merupakan dorongan yang ingin disampaikan dengan memberikan alasan dan prospek baik terhadap suatu hal. Nah, hasil penelitian tentu tidak hanya menjadi koleksi dalam pustaka keilmuan, namun juga dapat dimanfaatkan dan hasil dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya. Dengan begitu, pengembangan dalam keilmuan bidang tertentu dapat berkembang dan memberi manfaat bagi manusia. Pola persuasi ini sendiri juga tidak didorong dengan penggunaan kata dan kalimat meminta ataupun memberikan perintah, namun dengan memberikan data-data yang membuat pembaca mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, data yang akan ditampilkan pada dasarnya menjadi bukti bahwa apa yang disampaikan memiliki taraf kebenaran dan kemanfaatan yang tinggi. Kita next. Nah, oke. Jadi yang ketiga itu ada pembuktian. Kepercayaan yang dibangun oleh penulis merupakan suatu yang menjadi pusat dalam membuat dan mempublikasikan penelitian, terutama ditujukan dalam tulisannya. Ingus. Unsur kepercayaan pada penulisan proposal penelitian ilmiah terbangun dari apa yang disampaikan di bagian latar belakang sebagai alasan perlunya penelitian tersebut dilanjutkan. Dengan adanya pembuktian melalui data-data yang disampaikan penulis, unsur kepercayaan dibangun dan memperbesar kemungkinan penelitian tersebut menjadi rujukan ilmiah maupun penulisan yang lain. Berdasarkan bidang keilmuannya, data-data yang dapat dimunculkan sebagai pembuktian dapat berupa hasil observasi secara nyata. Nah, hasil statistik yang dimuat oleh lembaga tertentu, hasil wawancara, dan berbagai hal lain yang terdokumentasi. Oke, lalu yang keempat itu ada dokumentasi. Dan dokumentasi ini diperlukan sebagai benda nyata yang menunjukkan data-data yang telah disampaikan sebagai penguat penyampaian. Dengan memunculkan benda nyata, konsep yang disampaikan bukan hanya sesuatu yang abstrak dan tidak tampak. Konsep yang disampaikan akan lebih nyata karena didukung dengan bukti berupa dokumentasi dalam berbagai bentuk sesuai keperluan. Ketika bukti dimunculkan oleh penulis, konsep yang disampaikan lebih mudah dipercaya oleh pembaca sebagai penguat konsep secara keseluruhan. Nah, kepercayaan pembaca terhadap konsep keseluruhan tulisan akan meningkat. Dokumentasi ini juga berlaku pada apa yang disampaikan oleh ahli dalam rujukan yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ilmiah. Nah, lalu ini data yang keberapa udah lupa, ada objektif. Objektif merupakan salah satu aturan dasar dalam penelitian karena dia mengambil simpulan berdasarkan data dan bukti.
bukan berdasarkan pada pendapat pribadi. Nah, simpulan sendiri juga merupakan hasil akhir atau dapat dikatakan juga hasil penelitian jika konteksnya adalah penelitian ilmiah. Dalam penulisan proposal penelitian ilmiah, hal-hal yang disampaikan agar gagasan yang disampaikan mendapat dukungan harus berdasarkan data dan bukti seperti yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya. Pendapat pribadi yang tidak berdasar akan membuat apa yang disampaikan menjadi bias dan tanpa dasar yang jelas. Artinya, apa yang disampaikan bisa benar dan ada kemungkinan juga mengandung kesalahan. Dengan memuat data dan bukti yang cukup, taraf kesalahan yang mungkin muncul akan diminimalkan sehingga proposal penelitian yang ditulis dapat dikatakan objektif.